Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Berarti poso tenangan ini. Suaranya rada lemes ya. Sudah lapar? Sudah lapar? Ngantuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati segenap jajaran dewan guru, kepala sekolah, serta staf pegawai dari SMK PPS Rambi. Ya, saya cintai anak-anakku kelas 10 dan kelas 12. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sehat. Bukan sehat katakan dia memang. Ya, alhamdulillah kami diberi amanah untuk menyampaikan materi fikih puasa. Ya, tentang tata cara berpuasa dalam syariat Islam. Puasa ini secara bahasa, kalau dalam bahasa Arab itu namanya shaum atau siang, ya, shaum atau siang. Seingat saya kalau dulu materi pondok Ramadan di SMP atau MTS, ya, itu anak-anak diberi catatan kecil atau kertas kecil, ya, itu harus mencatat apa yang disampaikan oleh narasumbernya. Nah, jadi harus ada catatan yang nanti dikumpulkan ketika mau pulang. Seingat saya dulu. Jadi tidak boleh pulang sebelum mengumpulkan catatan yang isinya adalah materi ataupun ringkasan dari rangkuman materi yang disampaikan. Seingat saya dulu seperti itu. Kalau sekarang zamannya berubah ya saya nggak tahu. Ya, saya ulangi bahwa puasa itu kalau dalam bahasa Arab sebutannya shaum atau siang. Secara bahasa artinya menahan atau dalam bahasa Jawa ngempet. Kalau secara istilah puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar, subuh sampai terbenam matahari. Kalau ada, sudah ada laptopnya sih ya. Nah, mumpung ada proyektornya enak kalau nggak dipakai, bisa nggak dibersihkan? Tak kirim filenya. Sudah? Sampai buka WA-nya, pakai punya siapa WA-nya? Tak kirim nih, apa? Dari situ dibuka WA-nya. Kalau nanti sudah siap, bilang ya, saya lanjutkan. Jadi secara istilah puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Nah, puasa ini jenisnya macam-macam, ya, jenisnya macam-macam. Ada puasa ini yang hukumnya wajib dari sisi hukum, ya, dari sisi hukum itu bermacam-macam. Ada yang hukumnya wajib,
Wajib itu berarti kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa, berarti harus dikerjakan. Ada puasa yang hukumnya hanya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ada juga puasa yang hukumnya makruh. Nah, kebalikannya sunnah. Sudah. Ya, nanti bisa dilihat di ada puasa yang hukumnya wajib, berarti harus dikerjakan. Seperti puasa kita ini, puasa Ramadan. Ada lagi yang bisa menyebutkan puasa wajib, tapi selain Ramadan ada lagi. Apa? Kalau sampean pada bulan puasa ini nggak puasa karena haid nifas, terus apa namanya? Apa namanya? Mengkodok. Nah, kodok puasa itu hukumnya juga ada yang masih punya hutang puasa tahun lalu, biasanya membuat tahun lalu sampai kan biasanya ada haidnya, ada menstruasinya, entah 5 hari atau 6 hari. Nah kan harus mengganti di setelah Ramadan. Mungkin sampai kelupaan sampai Ramadan ini ada yang belum dikodok. Ada? Oh, masya Allah. Sampai kena double loh ya. Kalau Ramadan yang lalu punya hutang 2, kau tahu hutangnya 5, masih dikodok 3, berarti kurang 2. Belum dikodok sampai Ramadan ini, berarti jenengan punya double. Yang dulu 2 juga harus dikodok, plus ditambahi bayar fidyah, itu dendanya. Bayar fidyah itu dendanya. Dendanya nggak banyak, cuma beras 7 on, nggak sampai 1 kilo. Nah kalau 1 hari 7 on, kalau 2 hari berarti berapa? 14 on. 14 on itu berapa kilo? 1,5 kilo ya, nah, dibulatkan 1,5 kilo. 1 kilo 4 on ya. Oh liter. Nah itu juga wajib puasa kodok itu. Ada lagi puasa wajib namanya puasa nadar. Puasa nadar itu puasa karena janji. Ya, kalau saya nanti bisa magang di hotel, nah sampai hotel impiannya hotel apa? Hotel bintang 5. Saya nanti bisa akan puasa nadar. Kalau saya nanti dapat ini, dapat itu, saya akan melakukan puasa. Itu puasanya puasa nadar. Dan ternyata cita-citanya benar-benar tercapai, itu puasa nadar. Dulu saya zaman kecil sukanya puasa nadar. Karena zaman kecil itu masih ada sistem ranking ya. Kalau bisa ranking 1, nanti saya puasa sehari, 2 hari atau 3 hari. Tergantung tantangannya. Semakin besar tantangannya, biasanya nadarnya semakin besar. Nah itu transaksi sama Allah itu. Transaksi sama Allah itu enak. Terus ada lagi puasa yang wajib namanya kafarah. Jadi nggak usah terangkan ya, tambah jeruk. Terus yang kedua dia puasa namanya atau hukumnya hanya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Apa aja contohnya? Ya puasa sunnah apa contohnya? Senin Kemis, terus puasa Rabu, puasa Rajab, winter lagi, puasa apa? Daud, winter. Orang sih itu puasa Daud itu winter. Apa lagi? Puasa yang sunnah, Arafah, Tarwiyah ya. Kemarin itu sebelum Ramadan ada juga bulan Sya'ban. Kita digunakan puasa Sya'ban. Setelah Ramadan ada puasa 6 hari, puasa Syawal, Syawalan kalau Jawa namanya Syawalan. Maksud Syawalan kawan. Terus ada puasa yang makruh. Makruh itu malah kurang baik. Lebih baik ditinggalkan. Yaitu puasa mengkhususkan contohnya ya, puasa mengkhususkan hari Jumat. Kemisnya nggak puasa, Sabtunya nggak puasa, tapi khusus hari Jumat. Itu malah makruh, kurang baik gitu. Karena Jumat itu hari rayanya umat Islam. Malah yang paling baik jangan puasa kalau Jumat. Puasa khusus hari Sabtu itu juga kurang baik. Karena niru orang Yahudi.
hari rayanya orang Yahudi. Puasa khusus hari Ahad, Seninnya nggak puasa, Sabtunya nggak puasa, sebelum atau sesudahnya tidak puasa, terus puasa hari khusus hari Ahad, nggak ada momen apa-apa. Puasa khusus hari Ahad itu juga makruh karena itu niru hari rayanya orang Nasrani. Ada yang puasa haram, nah ini enak ini, puasa yang malah nggak boleh puasa malah, yaitu 2 hari raya. 2 hari raya kan harinya makan-makan, nggak boleh puasa. Idul Fitri sama Idul Adha. Terus kemudian 3 hari tasyrik setelah Idul Adha itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Terus ada puasa namanya Syak. Puasa Syak itu puasa 30 Sya'ban yang masih belum tahu apakah nanti 30 ini Sya'ban apakah 1 Ramadan atau puasa Wisol. Kalau zaman dulu, syariat zaman dulu ada puasa Wisol. Puasa Wisol itu sahurnya hari ini ya, sahurnya tadi, buka puasanya itu hari Rabu. Jadi puasa 2 hari itu puasa Wisol. Sahurnya Selasa malam ya, Selasa malam tadi jam 3 jam 4, tapi buka puasanya hari Rabu, itu puasa Wisol 2 hari, itu nggak boleh. Syariatnya Nabi Muhammad juga tidak boleh, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ada di bulan Ramadan, berarti yang kita bahas ada puasa Ramadannya. Lah Ramadan ini Mbak Mas awalnya nggak wajib, awalnya belum wajib. Islam itu kan datang pertama kali Nabi dakwahnya di Mekah 13 tahun ya, di Mekah 13 tahun. Mulai Nabi umur usia 40 tahun awal jadi Nabi sampai umur beliau 53 tahun. Itu di Mekah 13 tahun. Itu belum puasa Ramadan. Belum puasa Ramadan. Waktu itu yang puasa hanya puasa ini Asyura. Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Karena itu termasuk momentum pentingnya Nabi Musa. Kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun itu terjadinya 10 Muharram. Sehingga Nabi Muhammad awal-awal sebelum Ramadan itu puasanya Asyura. Kemudian ketika hijrah ke Madinah ya, dapat 2 tahun, tahun kedua hijrah, itu pada bulan Sya'ban Nabi dapat ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibaleni maneh ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Sing melu maca tak dongano dadi arek saleh salihah. Sukses dunya akhirat. Duwe bojo ganteng ayu sugih. Ora usah nambung gawe sapa-sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nek ditungakno bojo gelem ana maca kabeh. Wong cilik-cilik wis mikir bojo ora. Sampun. Nah, ini selanjutnya di halaman 4. Lanjut. Lanjut, selesai. Lanjut. Yang tadi yang menahan halaman 4 atau langsung ke 5 ya apa? Nah, lanjut. Ini tadi bagian puasa ada yang wajib, sunnah, makruh, haram tadi. Lanjut, bawahnya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, kita ini diwajibkan puasa Ramadan karena ada ayat ini. Dan ayat ini turun bukan awal di Mekah, loh. Ketika di Madinah dapat setahun setengah, tahun kedua di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Nabi mendapat perintah puasanya di bulan depannya, di bulan Ramadannya. Kemudian ada perintah kiblat. Jadi
kiblatnya awalnya itu kan Baitul Maqdis, Palestina awalnya itu. Kemudian putar balik ke Mekah, ke Ka'bah, itu perintahnya di bulan Sya'ban. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu adanya di Sya'ban. Lalu perintah shalawatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu ya di bulan Sya'ban, sehingga bulan Ramadannya baru puasa. Kemudian Nabi juga mensabdakan Bunyal Islamu ala khamsin. Rukun Islam itu ada 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Membaca 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyami Ramadan. Kemudian yang kelima hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Lanjut. Nah, sekarang bahas syaratnya, ini penting sekali. Syarat-syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah, itu namanya syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu syarat mulai diwajibkannya. Kalau syarat sah menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah. Syarat wajibnya yaitu Islam, balik, berakal. Balik itu apa balik? Dewasa tapi secara agama, ya. Karena dewasa itu ada menurut negara, ada yang menurut agama. Kalau menurut negara seperti di undang-undang perkawinan, ya, sampean nggak boleh ke KUA, ya, daftar kalau belum usia berapa? 19 tahun, belum boleh. Nanti kalau sampean nekat ke KUA, sampean harus ke pengadilan agama dulu, minta dispensasi, disidang di sana. Sampean cilik-cilik, umur 17 tahun, njaluk rabi lah kok. Nganu Pak, wis masuk angin ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini balik dalam agama Islam itu kalau sudah menstruasi atau sudah mimpi basah. Kalau belum mengalami 2 itu, dan itu harus di usia 9 tahun ke atas. Kalau belum mengalami itu berarti ditunggu sampai usia 15. Berarti usia 15 meskipun belum haid, belum menstruasi, belum mimpi basah, langsung dianggap sudah balik. Terus akalnya sehat, ya, tidak gila. Indikatornya apa berakal itu? Ya kalau ditanyai bisa nyaut. Namamu siapa? Ayahmu namanya siapa? Alamatmu di mana? Ya kalau pertanyaan sederhana itu bisa jawab, berarti akalnya sehat. Terus fisiknya sehat, bisa dibuat puasa, kuat untuk puasa, tidak punya penyakit yang membahayakan untuk puasa. Terus mampu tadi, ya. Kemudian tidak dalam perjalanan, tidak sedang mudik, tidak sedang lungo. Orang kalau sedang mudik itu boleh nggak puasa, tapi syaratnya bepergiannya bukan maksiat, ya, bukan karena haram. Terus berangkatnya sebelum subuh. Terus jarak perjalanannya mencapai masa 1 kosong, yaitu lebih dari 80 kilo. Nah itu kalau sudah memenuhi maka nggak puasa nggak apa-apa, tapi harus mengganti di hari yang lain pokoknya. Terus kemudian suci dari haid nifas. Kalau sudah tidak haid, sudah tidak nifas, maka wajib puasa. Nah syarat sahnya ini ada yang dimasukkan niat, tapi ada yang niat itu dimasukkan di rukun puasa, yaitu Islam, suci dari haid nifas, dan dilakukan pada hari yang boleh untuk puasa. Nah, kita kan di Ramadan ini malah diperintahkan puasa, sehingga kita sudah memenuhi syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Ada yang usianya belum 15 tahun, akan ada. Yang belum ulang tahun ke-15 ada.
Ada, sudah di atas ya. Yang 16 tahun angkat tangan. 16 tahun. Yang baru ulang tahun ke-16 siapa? Yang laki-laki 2. Baru 16 2. 3 4 5. Nah, balik. Yang sweet 17. Yang sweet 17 17 tahun. Iya. Sweet 17. Oke. Yang laki-laki sweet 17 ada. Yang 18. Oh, kelas 3 berarti ya? Iya, kelas 3. Iya, kelas 12. Ah, ya wes. Nah, berarti usia belajarnya sudah sesuai ya. 18 tahun. Yang 19 ada. Ya 19 ada. Kalau sudah 19 silakan ke KUA enggak apa-apa. Kalau sudah 19 enggak apa-apa ke KUA. Kalau belum jangan. Oh, lanjut ya. Lanjut Mas. Sekarang kan rukunnya. Rukun ini harus dipenuhi ketika puasa. Kalau tadi syarat itu sebelum puasa. Kalau rukun ketika puasa, cuma ada 2 saja nih ya. Tapi 2 ini banyak yang meremehkan. Yaitu niat sama yang kedua menahan diri jangan sampai batal mulai dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari maghrib, mulai subuh sampai maghrib. Simpel saja. Cuma banyak yang teledor ini di niat ya. Ini hati-hati Mbak Mas ya, di niat. Niat ini apa? Niat ini menyengaja melakukan puasa Ramadan pada malam hari. Tadi malam sudah baca niat belum? Ayo, tadi malam sudah baca niat belum? Gimana? Niatnya gimana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadis sanati fardhon ta'ala. Sudah baca niat tadi? Karena gini Mbak Mas, kayaknya remeh. Kalau tidak niat, puasanya mata di malam gak niat, berarti pagi harinya sampai puasa, nanti sampai maghrib, puasanya dianggap tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun. Semua ulama menyatakan niat itu wajib, harus pakai niat. Pak, saya nggak pakai baca nawa itu, tapi saya di hati pakai niat puasa, saya niat puasa, nggak apa-apa. Tadi yang kita ucapkan itu hanya talafut saja, hanya lafadznya saja. Tapi yang penting itu di hatinya sampean sudah mempunyai maksud besok pengen puasa Ramadan. Wes itu tok gak apa-apa. Dan syaratnya 2, niat ini dianggap sah. Dilakukan pada malam hari dan harus menyebut kata-kata Ramadan. Menyebut kata apa? Ramadan. Kalau jenengan cuma bilang besok tak puasa itu toh dia itu cuma bilang nggak sah puasanya. Iya batal karena apa? Niat itu harus menentukan ta'yinul jinsi, harus menentukan jenisnya. Jenis puasa kita adalah puasa Ramadan. Makanya ulama itu membuat lafaz itu biar kita itu terbantu bacanya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Loh, ada kata Ramadan. Hadhihi sanati fardhan lillahi. Dan kebiasaan kita di kampung ya, di masjid mushola itu niat itu dibaca ketika setelah sholat witir, ya kan? Ayo yang ikut sholat tarawih witir sampai lengkap sampai selesai siapa? Lengkap? Gak pakai ngerumpi, gak pakai ngobrol, lengkap ya? Tarawih sampai witir, ya. Berapa rakaat tahu? Nah, pinter berarti. Ya. Ada yang 23 nggak di sini? Wih, 23 di masjid mana? Dalam kandangan, kandekan. Itu ikut kecamatan Kerambe apa? Oh Kerambe, kandekan. Oh. Ada yang 23?
23 di mana Mbak? Kerambi apa sini? Oh Jogorogo. Oh. Jenengan pundi? 23. Hah? Ngerambe mana desanya? Adekan Kodo. Oh Kodo berarti. Oh alhamdulillah ada yang 23. Saya cari yang 23 di sini agak sulit deh. Tapi ya nggak apa-apa wes. Kalau kita itu ikut rawehnya komplit ya sampai witir, maka imam sampai perhatikan nggak? Imamnya kan setelah witir baca Subhanal Malikil Qudus, ada ya? Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terus setelah itu ada yang baca doa dulu, ada yang niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati fardhul lillahi ta'ala. Bahkan di tempat saya itu ditambahi pakai bahasa Jawanya. Niat ingsun poso. Ya. Karena apa lagi aku niat ingsun poso nekani fardune wulan Ramadan tahun ini fardu krono Allah Ta'ala, ditambahi Jawa nih ben mantep. Itu kalau kita ikutnya istiqomah tarawih sampai witir, maka niat kita sudah selesai, sudah dilakukan, berarti sudah memenuhi rukun. Lah tapi kalau kita tidak ikut tarawih tidak witir, lah kapan dengan niatnya? Nah makanya kalau bisa satu ya istiqomah sholat tarawih, sholat witir. Tapi perlu diingat hati-hati. Sholat tarawih, sholat witir itu dilakukan baru sah kalau sudah sholat isya. Ya didengarin ya. Sholat tarawih, sholat witir itu sah dilakukan kalau sudah sholat isya. Jadi kalau datang ke masjid sholat jangan telat. Ada yang saya ceritanya beberapa ustadz itu ada yang ketika qomat sholat isya itu belum masuk masjid, masih rokokan, masih ngobrol di jalan. Lah ketika sholat tarawih, sudah tarawih baru masuk masjid, lah berarti kan tidak ikut sholat isya. Sholat isya dulu baru sholat tarawih. Urutannya seperti itu. Kalau nggak pakai sholat isya ya salah. Pak, nanti saya sholat isyanya kan ketika witir. Sholat isyanya nggak apa-apa kamu lakukan setelah witir, tapi sholat tarawih dan witir kamu, sholat tarawihnya ya, dan witir. Sholat tarawih dan witirnya itu jadi tidak sah. Emang, Pak, saya datangnya telat. Ketika saya datang, imamnya sudah sholat tarawih. Sampai sholat isya dulu. Gak apa-apa jamaah sama imam yang sholat tarawih, gak apa-apa. Tarawihnya kan imamnya sholatnya 2 rakaat, terus jenengan sholat isyanya 4 rakaat. Tinggal sampai kan nambahi kayak makmum masjid begitu. Jadi jangan terus aku tak ikut langsung sholat tarawih, jangan. Isyanya selesaikan dulu baru sholat tarawih. Nah, kemudian kalau kita tidak ikut tarawih atau witir Pak, kayak perempuan ini ada headnya, maka saya pesen ya, ini sampai turutin monggo enggak ya nggak apa-apa. Sampai pasang alarm yang setiap hari disamakan sama kayak sahur, tapi ditambahi keterangan niat. Alarm itu bisa dikasih nama betul, alarm bisa ya. Alarm zuhur, alarm asar kan ada, dikasih tulisan keterangan kan ada. Nah jenengan kasih keterangan alarm niat, itu penting. Daripada alarm sahur itu lebih penting alarm niat. Karena sahur hukumnya cuma sunnah, nanti ada. Tapi nek niat hukumnya rukun, nggak pakai niat batal puasa emak. Nah pun lanjut ke sunnah sekarang. Nah ini sunnahnya. Kalau sahur itu hanya sunnah. Samen nggak pakai sahur. Dari habis tarawih kecapean jam 9 jam 10 tidur, keblabasan sampai subuh jam 4:04 dibangunin sama orang tua. Lupa nggak sahur. Samen
kira-kira kalau nggak sahur puasanya dilanjutkan apa langsung sarapan? Dilanjut ya, dilanjut aja. Karena nggak sahur itu tidak membatalkan puasa, hanya sunnah. Dan sunnahnya kalau sahur itu pengen dapat pahala sahurnya itu dilakukan setelah tengah malam. Jadi kalau sampai sahurnya itu dilakukan jam 9, pesen martabak, ya beli martabak manis, terus aku tak beli nasi goreng sekalian, tak makan jam 10, habis itu nanti tidur nggak usah sahur, nggak dapat pahala sahur, karena sahur itu baru dianggap sahur kalau dilakukan setelah tengah malam, di atas jam 12. Dan sunnahnya agak diakhirkan, setengah 4, jam 4 kurang itu lebih baik. Jadi kalau sampai bangun malam jam 3, kalau seperti saya sama guru saya, saya niru guru saya, itu sholat malam dulu, entah 4 rakaat, entah berapa, habis itu baru sahur. Setelah sahur kalau masih ada waktu, wudhu sikatan, kemudian berangkat sholat subuh. Terus buka puasa, menyegerakan buka puasa. Kalau sudah yakin azan tet, ya langsung buka puasa, ya. Dan buka puasa ini hati-hati ya. Samen kalau punya 2 kalender atau 2 jadwal imsakiyah yang nggak sama, yang satu buka puasanya 17.58 umpama, yang satu 17.59. Kira-kira sampean pilih buka puasa jam 17.58 apa 59? Yang buka puasa yang 58 apa yang 59? Ya saran saya pakai yang 59. Karena kalau sampean pakai yang 58, itu menurut yang 59 sampean batal. Iya, karena belum waktunya. Tapi kalau sampean buka puasanya ikut jadwal yang akhir 59, maka menurut yang 58 benar sudah sah. Nah itu jadi kalau jenengan punya 2 jadwal imsakiyah, itu pakai yang untuk buka puasanya pakai yang akhir. Nah kemudian kalau buka puasa itu pakai kurma. Kata-kata berbukalah pakai yang manis itu sponsor. Itu sponsor, bukan syariat itu. Yang syariat itu berbukalah dengan kurma. Urutannya, kurmanya rutop. Ini yang mahal ini. Kalau sampean beli di supermarket, sampean tanya kurma rutop. Kurma rutop itu yang masih ada tangkainya itu, yang warnanya agak masih kuning. Kurma muda. Itu yang mahal ini. Tapi kalau yang sudah agak hitam, agak coklat, nah itu namanya tamar. Kurma yang kering. Nah itu kalau nggak ada rutop, boleh pakai tamar, tingkatan kesunahan kedua. Kalau tidak ada, pakai air putih, jangan teh, pakai air putih. Kalau kurma rutop tidak ada, tamar tidak ada, air putih yang nggak ada, nah baru pakai yang manis. Tapi yang manis ini urutannya pakai manis yang alami, contoh semangka. Ya, pakai buah-buah yang manisnya alami, bukan pakai manis. Baru yang tingkatan terakhir itu pakai berbuka pakai yang manis buatan, seperti kolak, es teh, es campur, es oyen. Enak-enak bahas es oyen ini enak ini. Kayak susu loh. Nah, itu kayak serut. Terus ono enak kayak june taburi. Terus kayak alpukat, yo. Kayak coklat enak. Poso-poso bahas mangan enak. Terus kemudian sunnah lagi perbanyak ibadah sunnah, ya baca Quran. Ada yang punya target 1 hari 1 juz, angkat tangan. Yang punya target bulan puasa 1 hari 1 juz, angkat tangan, gak usah malu. Tunjukkan amalmu. Kata kalau kemaksiatan ditunjukkan, amal ibadah harus ditunjukkan, harus kita lawan. Yang punya target 1 juz 1 hari, angkat tangan. Ada 2. Yang cowok ada nggak? Punya target baca Quran bulan Ramadan 1 hari 1 juz, ada nggak? Mau sekau norek? Masya Allah. Cuma 2. 1, 2, 3. Yang punya target 1 hari setengah juz. 1 hari setengah juz. Ada.
Setengah juz itu cuma 5 lembar atau 10 halaman kalau pakai Quran yang tahfidz ya. Ada yang 1 hari 1 lembar wis 2 halaman ada. Kalau bisa ya harus ada Qurannya. Kita sampean, Pak saya bisanya saya baca Qurannya gratul Pak. Sampean baca juz amma aja. Baca juz amma enggak apa-apa. Juz amma itu Quran boten. Juz amma itu Quran apa tidak? Quran itu juz berapa? Juz 30 kan? Itu Quran. Jangan diremehkan itu Quran itu. Sampai kalau bacanya itu yang tengah-tengah gratul, jangan baca juz amma aja. Dari An-Naba diulangi sampai An-Nas, nanti diulangi lagi itu terus. Apalagi Masya Allah ya, yang punya kebiasaan sholatnya pakai 1 juz, juz tambah. Jadi sholatnya baca Quran 1 juz. Nah itu biasanya di pondok-pondok tahfidz biasanya. Tapi kalau bisa jangan ditinggal Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Nuzulul Quran itu tanggal berapa? Ayo ada yang tahu Nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Berarti bulan Ramadan ini ulang tahun Quran. Di ulang tahun Quran ini harus diperbanyak ibadah membaca Al-Quran. Salah satunya Mbak Mas ya, mohon maaf. Ya wes sampe ngomong sih aku tak ambekan sih. Gantian. Oleh wis kesel kan sudah. Sudah. Karena meneng ya. Kalau bisa ya, mohon maaf. Yang menjadi penolong kita di akhirat itu kan macam-macam ya. Yang pertama yang paling kita harapkan pertolongannya, syafaatnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Yaitu meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sering membaca sholawat, itu caranya. Termasuk yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat yaitu Al-Quran. Dengan cara apa supaya kita dapat syafaat Quran? Minimal dengan cara baca tok. Sampeyan nggak paham nggak apa-apa. Baca tok, sing akeh. Nggak apa-apa. Pak saya nggak bisa baca 1 juz, setengah juz, 2 halaman nggak bisa. Kulhu balik-balik ono. Wis, paling enteng itu. Mosok gak iso rek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nganggur-nganggur dibalik itu terus. Nganggur-nganggur sing penting tidak waktu haid nifas. Sing penting tidak waktu haid. Quran itu ketika dibaca dalam waktu tidak wudu enggak apa-apa. Yang penting tidak dipegang mushafnya. Tapi kalau lagi haid enggak boleh. Ya, lagi haid enggak boleh. Kalau kita baca Quran itu dijanjikan oleh Nabi diberi syafaat oleh Al-Quran. Karena sabdanya Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena nanti di hari kiamat Quran itu bisa mensyafaati orang yang baca Quran. Enggak sampai paham enggak apa-apa. Enggak sampai mempelajari seperti ulama enggak apa-apa. Yang penting baca, diperbanyak. Kalau bisa ya khatam mulai awal sampai akhir, diulangi awal sampai akhir, diulangi awal akhir. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sampai bisanya apa? Tadi juz amma. Saya bisanya Yasin Pak. Yo Yasin dibolak-balik. Yasin. Masa yang kalau bisa ya diulang-ulangi ya. Al-Ikhlas. Ya surat pendek-pendek aja. Pendek-pendek. Karena nanti jadi sama. Ibadah yang lain ya, banyak yang zikir, banyak sholat sunnah termasuk iktikaf. Ketika sampai masuk masjid, Mbak Mas ya, ketika sholat raweh atau sholat jamaah, jangan lupa niat iktikaf. Meskipun sampai di masjid itu cuma 5 menit, 10 menit, itu sudah niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Tapi kalau meskipun sampai di masjid itu tidak niat iktikaf, meskipun di masjid 1 jam, 2 jam, nggak dapat pahala iktikaf. Ya dapat pahala sholat, zikir, tapi nggak dapat pahala iktikaf, emang. Makanya ketika masuk masjid pertama, ketika sudah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, langsung nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala, biar dapat pahala iktikaf.
Karena itikaf itu tidak harus sehari semalam juga, 5 menit sudah cukup menurut mazhab Syafi'i. Terus menjauhi ucapan atau tindakan yang tercela. Nah ini batal puasa ini juga penting. Yang batalkan puasa ini nanti ada ya pembatal. Cuma tipenya ada 4. Ada yang batal, ada yang melakukan pembatal puasa, tapi hukum puasanya nggak batal. Kalau dilakukan karena lupa. Jadi kalau sampai pulang capek, terus buka kulkas, ngombe, glek. Nah, teh 1 gelas, sudah terus baca alhamdulillah, terus diingatkan orang tuanya, kosong kok ngombe. Alhamdulillah oleh rezeki puasanya tidak batal karena lupa. Dilanjutkan aja, nggak apa-apa, nggak batal. Nah, berarti tidak batal, tidak wajib qadha, tidak wajib kena kafarah. Tapi kalau dilakukannya karena salah, karena salah ini, contohnya tadi Mbak Mas, sampai punya kalender, tapi keliru. Kalender sampai bunyinya jadwal imsakiyah jam 17.36. Kok cepet men 17.36. Kalender kocok-kocokku kok 58, 56, 54, aku kok 38. Wah itu melo iki ae cepet. Sampean buka. Dilalah ternyata kalendernya 2021. Jadwal imsakiyah 2021 jam 17.36 sampean buat buka puasa. Sampean batal. Pak, kan salah Pak, salah paham, nggak sengaja. Meskipun tidak sengaja, tapi karena salah, hukum puasanya tetap batal. Cuma tidak dosa, hanya wajib mengqadha nanti setelah puasa. Ada lagi yang batalnya karena udzur, karena sakit, karena bepergian. Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kamu bepergian, maka tidak puasa tidak apa-apa karena ada udzur, tapi nanti harus diqadha di hari yang lain. Tapi tadi sakitnya itu harus punya syarat. Syaratnya apa? Sakitnya itu sakit yang tidak bisa digunakan puasa. Benar-benar nggak bisa digunakan puasa. Contohnya kena GERD atau lambung, asam lambungnya naik macam-macam. Terus bepergian yang boleh tidak puasa, tadi syaratnya 3. Tidak untuk maksiat bepergiannya, ya tidak karo. Terus perjalanannya sudah 80 km lebih dan berangkatnya sebelum subuh. Kalau tidak memenuhi syarat terus membatalkan saja. Nah, masuk yang keempat ini. Kalau seseorang melakukan pembatal puasa tidak ada udzur, ya, maka selain puasanya batal, dia juga dosa dan juga kena denda, kena kafarah. Lanjut, Mas. Nah, yang batalkan apa aja? Yang ada 10. Ya, makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Lubang itu mulut, hidung, telinga, terus kelamin depan, kelamin belakang, ya. 1, 2, 3, pengen gitu ya. Terus 4, 5, 6, 7. Oh, ini dihitung 1. Hidung dihitung 1. Mulut, hidung, mata termasuk mata. Terus kemudian telinga, terus kemudian jalan depan, jalan belakang, kubul sama dubur. Itu kalau dimasukkan sesuatu dengan sengaja maka hukumnya batal. Tapi kalau cuma lewat kulit seperti orang infus, donor darah, maka nggak batal. Kalau hanya infus nggak batal. Tapi kalau memasukkan lewat lubang-lubang tadi hukumnya batal. Lalu muntah dengan sengaja, istiqomah, ya. Terus melakukan hubungan badan suami istri hukumnya batal. Lalu keluar sperma karena sentuhan, ya. Tadi keluar sperma kalau karena mimpi nggak apa-apa. Jadi tidur siang terus mimpi basah, ya cukup mandi besar, tapi puasanya tidak batal. Tapi kemudian kalau goncengan, nah aku tak goncengan, yo aku tak nolot, aku sampai gak mau bocor, aku nolot yo,
sampai terus nyabuk pisang utawa napa niku gonceng diagonal. Kamu tahu gonceng diagonal? Gonceng diagonal. Oh, itu sing digonceng sing lanang ya kemrenyeng. Lah sampai keluar sperma hukumnya puasanya batal. Makanya hati-hati membatal puasa. Ini ada yang pulangnya goncengan laki-laki perempuan, ada nggak? Tak kempesan nih bade. Bapak cek melaku wong loro. Oh, kemudian datang haid atau nifas ya. Ketika haid maka puasanya otomatis batal. Oh iya Mbak, hati-hati. Ketika sampai datang haid, umpama siang atau seperti kayak gini ya. Sampai tadi kan sudah niat puasa. Terus jam 10 atau jam 11 keluar haid ya. Maka begini Mbak, tata caranya. Jangan langsung makan. Jangan langsung minum. Benar puasanya sampai batal tapi jangan langsung dibatalkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah darah nanti yang sampai keluar ini memenuhi syarat haid atau tidak. Karena syarat haid itu kan kalau darahnya keluarnya minimal 24 jam. Yauman walailatan, sehari semalam. Sehingga ketika sampai keluar, ya biarin aja. Ya memang hukum puasa sampai batal, tapi jangan langsung makan minum. Karena khawatirnya nanti ternyata keluar haid sampean itu cuma 1 jam. Jam 11 keluar, ternyata jam 12 sudah berhenti. Ya berarti kan bukan haid. Namanya apa kalau tidak haid? Apa namanya? Kalau tidak haid itu namanya apa? Darah keluar tapi nggak disebut haid. Apa namanya? Istihadah. Oh, darah-darah dewe karo. Aku ae gak melu metu ae. Istihadah. Kalau istihadah berarti tetap wajib puasa. Nah, makanya kalau sampean terlanjur makan, ternyata darahnya istihadah, emang puasa sampean sudah batal. Tapi kalau sampean nggak makan minum dulu, ketika keluar darah ternyata berhenti, maka sampean lanjut puasa, enak. Nah, makanya hati-hati. Terus gila atau murtad, lanjut sekarang udah puasa. Yang boleh tidak puasa. Nah ini ada yang boleh tidak puasa dan tidak qadha, tidak bayar fidyah, tidak kafarot. Kayak anak kecil belum balik, orang gila ya, anak itu sama orang gila. Dia ketika tidak puasa ya tidak wajib qadha, tidak memenuhi syarat wajib. Nah tapi kalau orang tua renta ya, sampai sudah punya mbah yang tidak kuat puasa ya, sudah di tempat tidur gitu, nggak kuat puasa, ada pikun ya, sahurnya melok sahur tapi isu terus jalur sarapan. Sarapan endi kok belum dikawe beda. Yo niki poso niki durung poso. Tapi nek buka melok buka. Nah, itu kan sudah pikun. Nah, berarti dia tidak wajib puasa, tapi tidak bayar, tidak qadha, tapi wajib bayar fidyah. Ya kayak tadi fidyah itu satu harinya dihitung 7 on, 6 on lebih saja, jadi fidyah itu 7 on aja. Nanti yang bayar siapa? Ya anak-anaknya, yang diwarisnya itu, anak-anaknya bayar dihitung. Mbah selama bulan Ramadan 29 hari nggak puasa, berarti 29 dikali 7 on. Nah, tinggal dikeluarkan. Terus orang sakit yang nggak ada harapan sembuh, orang yang sudah koma ya, sakit koma kembang bayang kan di Jawa, sudah nggak bisa apa-apa, wis loro tahunan, nggak ada harapan sembuh. Ini juga tidak bisa puasa, tidak bisa qadha, tapi bayar fidyah dihitung. Nah, sampean yang punya saudara-saudara harus ingatkan orang tuanya, mbahnya itu diingatkan. Terus ada orang sakit yang punya harapan sembuh. Kayak kita kan sakitnya kadang-kadang cuma 2 hari, 3 hari. Nah, kalau nggak puasa maka dihitung. Saya sakit opname umpama. Nah, umpama ya. Dan semoga semuanya sehat semuanya. Yang mendengarkan mulai dari awal sampai akhir, memperhatikan awal sampai akhir, tak doakan sehat selalu. Ternyata kok sakitnya sampai opname 3 hari di rumah sakit, konsumsi obat terus, tidak boleh telat, maka selama 3 hari nanti dikodok di luar puasa.
Lalu orang bepergian kayak tadi ya, bepergiannya memenuhi syarat, bepergiannya tidak maksiat, terus perjalanannya lebih dari 80 kilo, berangkatnya sebelum subuh. Maka ketika dia di perjalanan, maka beliau nggak puasa. Ya sedikit cerita ya. Saya itu kan di sini atau di Ngawi ini cuma dinas saja, mulai dari Senin sampai Jumat. Setelah itu pulang ke Jombang. Nah kemarin ketika perjalanan ke sini dari Jombang ke Ngawi itu kan saya naik bis ini apa? Sugeng Rahayu. Zaman dulu namanya Sugeng Kencana, sekarang namanya Sugeng Rahayu. Itu saya senang sekali. Saya naik bisnya sekitar jam 1 kurang. Jam 1 kurang dari Jombang. Sekitar jam 3 itu sampai di Madiun kalau nggak salah, atau Maus Pati ya saya lupa. Nah ketika itu sopirnya itu berhenti terus bilang ke penumpangnya, kita berhenti dulu ya 15 menit, yang mau sahur monggo sahur. Saya senang. Dia masih menyempatkan sahur, berarti dia kan puasa. Padahal secara syarat tadi yang disampaikan itu dia nggak wajib puasa. Wong dia itu perjalanannya mulai dari Jombang, apalagi kalau dihitung dari Bungurasi Surabaya sampai Jogja itu kan sudah perjalanannya 200 km lebih. Itu dia kan sudah nggak puasa nggak apa-apa sebenarnya, tapi dia tetap puasa. Perjalanannya nggak maksiat, dia bekerja mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Perjalanannya sudah lebih dari 80 kilo dan dia berangkatnya mulai dari sebelum subuh dari Surabaya, kira-kira mungkin jam 11-an itu atau jam setengah 12 dari Surabaya. Berarti kan sebenarnya umpama dia nggak puasa nggak apa, tapi dia tetap sahur. Karena orang itu tahu, alhamdulillah puasa Ramadan itu saking besarnya pahala, Bang Mas. Kalau kita umpama nggak puasa di bulan Ramadan, memang kita kan wajib qadha di bulan Ramadan, memang iya. Secara aturan fikih memang kita diwajibkan, tapi pahalanya nggak sama. Pahala puasa di Ramadan itu tidak sama ketika di luar Ramadan. Emang kalau kita nggak puasa Ramadan, makanya saya doakan semuanya sehat supaya puasanya tetap bisa lancar. Sampai pernah nggak puasa yang headnya itu 2 bulan sekali? Ada nggak yang headnya 2 bulan sekali? Ada nggak yang headnya menstruasinya itu keluarnya 2 bulan sekali? Nggak ada. Rutin 1 bulan sekali berarti ya? Rutin 1 bulan sekali. Kakak saya itu keluar head itu kadang-kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali baru keluar head. Jadi beliau itu pernah bahkan sering Ramadan itu sampai full. Nah itu makanya kita doa kepada Allah, ya Allah dengan paling puasa ini full. Headnya nanti saja ketika hari raya itu malah naik. Kemudian ini pekerja berat. Orang yang pekerja berat ya, mohon maaf ya, seperti kuli ya, yang pekerjaan proyek, yang itu hanya pekerjaan satu-satunya mencari nafkah. Kalau dia tinggalkan maka dia nggak punya penghasilan apa-apa untuk mencukupi dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Pekerjaannya satu-satunya yaitu, tapi berat. Kalau dibuat puasa dia nggak kuat. Pernah ada yang cerita kepada Gus Faiz di Jakarta. Ada orang pekerja keras itu bilang, Pak Kiai, saya punya tanggungan 5 orang di rumah. Kalau saya puasa 5 orang di rumah itu dia akhirnya bekerja, tidak bisa puasa. Kalau saya puasa, 1 orang ini saya puasa, yang 5 orang tidak puasa. Tapi kalau saya tidak puasa, saya gunakan untuk bekerja keras, bekerja berat, 5 orang ini bisa puasa. Jadi dia mengorbankan dirinya agar 5 anggota keluarganya ini bisa puasa. Dia nggak apa-apa pada waktu itu nggak puasa, cuma ya itu harus dikodok di hari yang lain, dihitung. Lalu pekerjaan wanita nifas itu nggak boleh puasa, tapi harus mengkodok, nggak usah bayar fidyah, tapi dihitung berapa yang tidak puasa. Lalu wanita hamil atau menyusui, nah ini beda. Yang punya ibu atau saudara yang sedang hamil menyusui angkat tangan. Yang punya ibu atau saudara ipar, kakak ipar atau
atau mbak atau mas yang sedang hamil menyusui angkat tangan. Nanti disampaikan ya. Kalau mbaknya sampean atau saudaranya sampean, ibunya sampean umpama sedang hamil atau menyusui, kalau nggak puasa itu tanyakan sebabnya. Sampean lapo nggak puasa? Yang nggak kuat siapa? Kalau dia jawabnya saya nggak kuat kalau buat puasa, atau dia jawabnya saya nggak kuat, bayi saya juga nggak kuat, janin atau bayi yang saya susui juga nggak kuat, maka dia nggak bayar fidyah, hanya wajib qadha. Tapi kalau dia itu kuat, saya sajane kuat ada poso, tapi bayi yang saya susui atau janin yang saya kandung ini gak kuat digawe poso, kata dokter gak boleh puasa, padahal saya kuat. Nah ini dia kena double, yo qadha puasa, yo bayar fidyah. Nah ini karena dia khawatir bayinya. Terus qadha itu artinya mengganti puasa di hari yang lain. Kalau fidyah itu membayar pakai makanan pokok, ya pakai beras, kayak uang zakat itu. Cuma bedanya kalau zakat kan 3 kilo, ya. Kalau fidyah itu 1 hari 6 atau 7 on, dibulatkan 7 on aja. Jadi umpama kalau puasa Ramadan itu 30 hari nggak puasa karena hamil atau menyusui ya, atau sakit, maka tinggal dikalikan 30 hari dikali 7 on berapa? 30 hari dikali 7 ons berapa? Ayo 30 hari berapa? 12 210 ons berarti berapa kilo? Ayo kok 210 ons itu berapa kilo? Oh, ons sama kilo itu ons itu di bawahnya kilo, habis ons baru kilo. 10 ons itu 1 kilo. Berarti kalau 210 ons berapa kilo? Nolnya dicoret 1, 21 kilo. 21 kilo itu kalau sampai beli di pasar, ya itu 1 sak ya, 1 sak beras, tahu ya? 1 karung beras itu rata-rata berapa? 1 karung beras. Ada yang pernah lihat nggak? 1 karung 25. Ya ada yang 5 kilo, tapi kalau yang karung besar itu 25 kilo. Jadi kalau belinya langsung 1 karung 25 kilo, itu jenengan sudah sedekah 4 kilo. Yang 21 kilo untuk bayar fidyah wajib, yang 4 kilo untuk sedekah, dapat sunnah. Lanjut Mas. Nah, kemudian kafarat atau denda. Ini insya Allah tidak dilakukan oleh kita ya. Yang kena ini adalah orang yang berhubungan di bulan Ramadan, suami istri berhubungan. Apalagi mohon maaf Mbak ya, Mas ya. Orang kalau melakukan ibadah di bulan Ramadan itu kan mudho'afatan, dilipat gandakan pahalanya. Kalau melakukan dosa, kalau melakukan maksiat, dosanya juga dilipat gandakan. Kalau sama suami istri itu kan halal ya, sama suami istri kan halal. Tapi kalau melakukannya pada waktu puasa, maka dia selain puasanya batal, maka dia juga kena denda. Kenapa seperti itu? Padahal dia kan halal suami istri, karena saking sucinya, saking mulianya bulan Ramadan. Meskipun tidak puasa, jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Pun selesai. Nah, ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan? Ayo. Ada yang punya pertanyaan, Pak, kalau melakukan ini batal atau tidak? Samin tahu gosok gigi ya? Gosok gigi. Samin kalau puasa gosok giginya kapan? Sahur sama habis buka ya, sebelum tarawih ya. Nah, sebelum tarawih kan. Oh iya Mbak, ada satu kesunahan lagi, saya lupa nulisnya. Satu kesunahan lagi itu mandi sunnah setiap malam Ramadan itu disunahkan mandi sunnah. Kayak kabeh berangkat Jumatan gitu Mas. Sampai lama berangkat Jumatan kan mandi keramas ya. Ramadan itu disunahkan mandi setiap malam. Boleh setelah maghrib
maghrib sebelum berangkat raweh boleh, atau sebelum ketika sahur boleh. Pokoknya malam hari antara maghrib sampai subuh mandi keramas. Niat mandi sunnah Ramadan itu dapat pahala. Kenapa? Karena satu harinya Ramadan itu lebih baik daripada setiap Jumat. Jumat saja disunahkan mandi, maka Ramadan lebih disunahkan untuk mandi. Terus kemudian tadi gosok giginya setiap sahur, habis sahur sebelum subuh ya, sampai setelah buka puasa. Berarti kalau siang hari sampai gosok gigi nggak? Tadi berangkat pagi kan sampai mandi ya. Ketika mandi gosok gigi nggak? Nah, tadi pagi kan nggak gosok gigi. Sekarang coba mangap, tangannya ditutup nang gini, terus diambil. Ayo coba. Baunya seperti apa? Baunya seperti apa? Bau nggak? Bau. Makanya sampai kalau ngobrol sama temannya, ojo cedak, coba. Kabarmu piye? Aku mang. Coba. Mas yo sampean wayu kaya apa? Tapi kalau puasa baunya tidak. Lah ini ada yang salah paham, Mbak. Sebenarnya jenengan siang hari jam 9 mau sholat zuhur jam 12 sampean gosok gigi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak membatalkan. Yang penting kan tidak ditelan. Yang membatalkan kalau ditelan. Kalau nggak ditelan enggak. Sambil bisa pakai gosok gigi, pakai pasta gigi, atau bisa pakai seperti ini. Apa namanya ya? Nah, pakai siwak. Pakai siwak nggak batalkan. Nah, sehingga biasa gilani Pak. Ini tuh sunahnya Rasul, kamu bilang gila ini sunahnya Rasul. Siwakan atau gosok gigi itu disunahkan setiap saat. Setiap saat itu setiap mau melakukan ibadah seperti wudhu atau sholat. Bahkan saya kasih tahu rahasianya. Sholatun bisiwaki atau rokaatani bisiwaki afdolu min sab'ina rokaatin bila siwakin. 2 rakaat satu sholat, 2 rakaat dengan memakai siwak sebelumnya itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi orang siwakan itu bisa memperbesar pahala. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan, apalagi sholatnya jamaah tambah double-double. Itu ada ulama yang itu 1890 sholat. Lebih baik daripada 1890 sholat kalau pakai siwakan. Nah, berarti kita gosok gigi nggak apa-apa siang-siang, nggak apa-apa. Memang ada ulama yang memakruhkan, tapi hukumnya makruh, nggak sampai batal. Nggak sampai batal. Jadi jenengan gosok gigi itu nggak apa-apa. Lah kalau sampai gosok giginya pakai es degan, es teh manis, es oyen, ya batal. Oh, kalau pakai air biasa ya nggak batal dan dikeluarkan ya. Habis umur dikeluarkan. Jangan umur 3 terus yang metu loro. Korupsi. Kalau itu nggak batal. Pak, katanya kan karena ada hadis bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Pernah dengar ya? Para penceramah bilang gitu. Itu hadisnya yaumal qiyamah atau indallah. Itu harus ditekankan ya. La khulufu famis sha'im atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Bau mulutnya orang berpuasa itu memang lebih harum daripada minyak misik, tapi menurut Allah, di sisi Allah dan nanti pada hari kiamat, bukan sekarang. Sehingga kalau di hukum sosial seperti sekarang ini, apalagi dengan sering berinteraksi komunikasi sama teman-teman, yuk gosok gigi Mbak. Pagi hari nanti sebelum pulang berangkat sekolah mandi gosok gigi lagi, nggak apa-apa. Nanti zuhur sekiranya kok asem mulutnya, gosok gigi nggak apa-apa. Atau kalau pakai seperti saya isi waktu, dia berubah sih, ngerti ya? Tidak membatalkan itu. Yang batal itu kalau ditelan. Nah, bahkan menurut Imam Nawawi itu sunnah setiap saat meskipun puasa. Oh iya. Ada yang tanyakan?
Cukup ya? Sudah jam 9.30 ya, jam 9 lebih, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf.